Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Zahro dan rekan saya ada Sekar Wulandari dan Citra Huda Yuniarta. Di sini kami akan membahas terkait analisis regresi linear berganda, mata kuliah statistika dan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Langsung aja ke pembahasan yang pertama. Jadi apa sih regresi linear berganda? Regresi linear berganda itu sendiri adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau variabel independen, atau bisa disebut juga sebagai prediktor. Modelnya sendiri adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah beta P XP ditambah epsilon. Yang kemudian estimasi persamaan regresi linear berganda yaitu Y-caps sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah BP XP. Koefisien determinasi parsial menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya ketika terdapat variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan atau sebagai variabel kontrol. SEC X1 mengukur variasi Y ketika X1 ada dalam model, sedangkan SEC X1 X2 mengukur variasi Y ketika X1 dan X2 ada dalam model. Sehingga secara umum koefisien determinasi parsial variabel Y dengan variabel X3 di mana variabel X1 dan variabel X2 dijadikan sebagai kontrol adalah SSR X3 given X1 X2 dibagi SSE X1 X2. Korelasi dalam regresi linear berganda dibagi menjadi dua, yaitu secara simultan dan parsial. Sehingga hubungan X1 dan X2 secara simultan dapat dijelaskan sebagai berikut. R sama dengan sigma XI1 dikurangi X bar 1 dikali XI2 dikurang X bar 2 dibagi akar sigma XI1 dikurangi X bar 1 kuadrat akar dikali akar sigma X12 dikurangi X bar 2 kuadrat. Di mana korelasi parsial adalah korelasi antara dua variabel dengan mengontrol variabel lain. Misalnya korelasi X dan Y bisa dikontrol oleh Z. Di mana hubungan variabel X dan Y dengan variabel Z sebagai kontrol dijelaskan dengan rumus sebagai berikut. RXY, Z sama dengan RXY dikurang RXZ dikali RYZ dibagi akar 1 kurangi RXZ kuadrat dikali akar 1 dikurangi RYZ kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soal analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Office Excel. Cara yang pertama yaitu klik menu data, lalu lihat di pojok kanan itu ada data analisis. Lalu klik data analisis, pilih regresi, lalu klik OK. Di sini ada input Y-rank, dimasukkan Y-nya, lalu X-nya juga ini diblok langsung dua-duanya. Jadi X1 dan X2, jadi bedanya dengan linear sederhana itu kalau misalkan yang sederhana itu cuma satu kolom aja. Kalau misalkan analisis regresi linear berganda ini langsung diblok dua-duanya karena X-nya ini ada dua, setelah itu labelnya dicentang dikarenakan ini kita memblok dengan judulnya ya. X1, X2 sama Y, kalau misalkan kalian memblok hanya angkanya saja, maka tidak perlu labelnya dicentang. Lalu selanjutnya confidence level. Jika confidence-nya 95%, kalian tidak perlu mencentang confidence-nya ya. Tetapi jika confidence-nya bukan 95%, misalnya 99% atau berapa, kalian bisa merubahnya
dengan mencentang lalu mengedit confidence levelnya. Selanjutnya yaitu output option. Untuk output optionnya ini dipilih berdasarkan hasilnya. Kita akan ditaruh di mana gitu. Untuk output ranknya itu di website yang sudah ada, yang ada ditampilkan di sini. New worksheet play itu berarti kita membuat worksheet baru. Kalau misalkan new workbook itu kita membuat workbook baru. Nah, kita menggunakan new worksheet play, lalu klik OK. Jadi hasilnya seperti ini. Ada summary output dan ada tabel ANOVA. Sekarang kita langsung analisis. Yang pertama, kita bisa mencari nilai korelasi. Nah, nilai korelasi dapat dilihat di multiple R. Di sini multiple R-nya yaitu 0,8537. Jadi termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Nah, ini kategori korelasinya 0,853, berarti termasuk kategori sangat kuat. Selanjutnya yaitu nilai koefisien determinasi. Di sini nilai koefisien determinasinya yaitu 0,65 atau 65,14%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 65,14% dan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, hasil output ANOVA ini menunjukkan bahwa F hitung itu sebesar 9,411. Nah, ini nilai signifikansinya ini dibandingkan dengan alfa. Apa yang kita gunakan yaitu 0,05, nilai signifikansinya 0,01, berarti kurang dari alfa 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X1, X2, dan Y dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari alfa. Selanjutnya, uji T. Di sini di tabel paling bawah, di sini ada T start. Ini T hitung ini bisa dibandingkan dengan T tabel, dikarenakan T tabelnya di sini tidak ada, kita membandingkan signifikansinya aja. P value di sini P value-nya 0,105, berarti lebih dari alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X itu tidak signifikan mempengaruhi Y. Lalu variabel X2, P value-nya 0,009, berarti kurang dari alfa 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel X2 signifikan mempengaruhi Y. Selanjutnya yaitu persamaan regresinya. Persamaan regresinya dapat dilihat dari tabel koefisien. Nah, ini intercept negatif 13,819, X1-nya 0,56, X2-nya 1,09, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan negatif 13,819 ditambah 0,561 X1 ditambah 1,099 X2 menjadi itu nilai presensi regresinya. Artinya ketika X1 dan X2 0, maka Y-nya adalah min 13,82. X2 menjadi plus positif 0,56. Berarti bahwa ketika X1-nya naik 1, maka Y-nya akan meningkat juga sebesar 0,563. Begitu juga untuk X2, ketika X2-nya meningkat sebanyak 1, maka Y akan meningkat 1,099.